di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy. Untuk meminta agar Pak Estre Pasien berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Keempat terpidana kasus Vina menerima pengacara dari Peradi untuk mendampingi sebagai kuasa hukum demi mengajukan peninjauan kembali atau PK. Kembali lagi di netizen bersama saya Bombay Sinulinga. Selama sepekan ini berita soal polisi yang menunjukkan bukti Peggy Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, hingga Deddy Mulyadi mendampingi keluarga terpidana kasus Vina melaporkan dugaan keterangan palsu dari Ketua RT Abdul Pasren ke Baris Krim Polri jadi sorotan netizen. Yuk kita lihat seperti apa ragam komentar netizen. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia, bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Video ini cukup mendapat atensi dari para netizen, salah satunya dari Ajis Pangeran. Pengadilan harus terbuka dan disiarkan, setuju tidak kita semua? Wah, caps lock semua nih, sepertinya netizen satu ini sangat semangat sekali. Netizen kedua ada dari Ahmad Fauzi. Polri secepatnya dapat mengungkapkan kasus Vina dengan sejujurnya dan secara transparan agar keadilan tegak dan keluarga serta publik merasa puas. Semoga harapan netizen ini terwujud ya. Nah, netizen yang ketiga ada dari Wawan Purnama. Ya, memang itu benar foto Peggy, tapi pertanyaan itu pelakunya apa bukan? Kalau menurut kalian itu pelakunya bukan? Kita ke video paling banyak ditonton netizen yang kedua. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, hingga keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan dugaan keterangan palsu dari Ketua RT Abdul Pasren di kasus pembunuhan Vina. Ini kan orang dari Wong Cirebon ya, dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah, yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakkan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang, kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Kita langsung saja ke komentar netizen yang pertama, ada dari Chris Z. Saya dari Malaysia juga support segala yang dilakukan oleh tim Kang Deddy Mulyadi dan Peradi. Semoga kasus ini tuntas. Kasus pembunuhan Vina Cirebon ini sampai ke negara tetangga kita Malaysia. Kita lanjut ke komentar kedua dari Faru Raji. Media dan rekan jurnalis luar biasa. Mantap bersatu bersama rakyat melawan ketidakadilan di negeri ini. Memang ada apa sih dengan keadilan di negeri ini? Yang ketiga dari Eru Susilo. Hanya bisa mendoakan, semoga selalu diberi kesehatan dan kemenangan bagi orang-orang yang berjuang mencari keadilan. Amin. Yuk kita kawal terus kasus pembunuhan Vina Cirebon ini sampai tuntas. Kita lanjut ke berita ketiga. Munculnya 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 silam tak kalah jadi sorotan netizen. Setelah sempat mengalami kendala, tim pengacara dari Peradi berhasil menemui keempat terpidana kasus Vina tersebut di rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Keempat terpidana juga menerima tim pengacara dari Peradi untuk mendampingi mereka sebagai kuasa hukum guna mengajukan peninjauan kembali. Keempat terpidana kasus Vina menerima pengacara dari Peradi untuk mendampingi sebagai kuasa hukum demi mengajukan peninjauan kembali atau PK. Nama saya Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Peradi untuk mengajukan PK. Saya Supriyanto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Peradi dengan sukarela. Saya Kesandi
bersedia memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK. Kita komentar pertama dari Fireground. Terlepas dari hasil sidang 2016 menyatakan mereka bersalah, mereka sudah merasakan 8 tahun di sel, tapi kalau benar mereka korban salah tangkap. Wow, tak kebayang sih di posisi mereka bagaimana terlebih perasaan keluarga terpidana di mata masyarakat. Kita langsung ke netizen kedua dari Evalia. Betul, harus ajukan PK, itu hak. Wah, membara sekali netizen ini. L-nya banyak banget. Kita lanjut ke netizen ketiga dari Nawang Wulan. No viral, no justice. Kalau bagi orang yang tak mampu. Kalau tak viral, mana mungkin ada yang ngurusin. Makasih buat netizen dimanapun kalian berada. Ayo kita tuntaskan masalah di Cirebon seperti kasus Subang. Ada 3 berita yang paling banyak disorot dan mendapat komentar dari kalian para netizen. Terima kasih menonton netizen non netizen. Jangan lupa di like, di komen, serta subscribe. Subscribe Padma TV sekarang.